Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, bagaimana? Sudah selesai semuanya proses submitnya? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah sudah. Oke, jadi hari ini kita mau mengklarifikasi terkait dengan submit ke jurnal. Nanti kalau memang ada yang bertanya silahkan. Saya mengumpulkan ke sini supaya jawabannya relatif sama. Maksudnya ada 2-3 pertanyaan cukup sekali menjawab. Kalau WA semuanya bertanya nanti menjawab semuanya kan lumayan jawabannya membutuhkan waktu panjang. Ya, terkait dengan proses submit jurnal, saya membaca bahwa ada mayoritas sudah lancar, tetapi ada beberapa yang masih terkendala. Prinsip bahwa jurnal itu ada yang menggunakan OJS 2, ada yang menggunakan OJS 3. Sehingga wajahnya atau tampilannya itu berbeda antara OJS 2 dan OJS 3. Yang kedua, bahwa berbicara terindeks cintanya itu beragam. Ada yang 4, 5, 6, meskipun ada 1, 2, 3. Tapi teman-teman itu mengarahkan ke 4, 5, 6, dan itu semua boleh. Yang ketiga, bahwa berbicara catatan. Yang saya lihat teman-teman sebagian sudah menuliskan di channel yang kemarin terkait dengan proses pengirimannya, tetapi sebagian belum. Sebagian besar, bukan sebagian besar, sebagian itu temannya belum mengomentari bahwa jurnalnya sudah tepat, benar, atau belum. Mohon untuk semuanya memastikan memberikan komentar bahwa jurnal tersebut adalah memang jurnal untuk sosiologi hukum yang sudah terindeks Sinta. Sehingga dengan cara seperti itu, saudara tidak salah untuk submit jurnalnya. Jadi mohon cek nanti di masing-masing. Meskipun saudara tidak melihat channel, tetapi kalau merasa belum pernah menulis di channel atau belum menjawab kiriman teman-teman, maka segera untuk ke channel untuk menuliskannya. Selanjutnya, terkait dengan beberapa pertanyaan yang perlu saya jawab di sini. Pertama, Pak, apakah saya sudah selesai atau belum ketika saya sudah merasa mengirim selesai tapi kok tidak ada jawaban email? Maka jawabannya selama pada langkah kelima, submission complete, ya, itu sudah saudara temukan, maka itu akan komplit. Ketika tidak ada jawaban email, ada beberapa kemungkinan. Pertama, saudara tidak ngeklik terkait dengan untuk dikirimkan balik terkait dengan proses submit ini ke email saudara. Dari sekian kelas ini, saya masih sangat minim menemukan yang mendapat jawaban dari email. Jadi, mayoritas itu saya belum mendapatkan jawaban email. Kalau saya tidak mendapatkan, kemungkinan saudara juga belum mendapatkan. Tapi mungkin saudara mendapatkan karena nama saya tidak atau email saya tidak diaktifkan, maka
saya tidak mendapatkan kiriman. Ini tadi saya mendapatkan tentang kiriman tentang jurnal hukum miliknya Julia Natasha. Ini saya mendapatkan tembusan miliknya Julia Natasha dari Dr. Derita Praptri Rahayu. Asik kan? Yang mengirimkan Dr. Derita Praptri Rahayu. Ini menunjukkan bahwa Julia Natasha menampilkan nama saya di dalamnya dan emailnya lengkap, sehingga saya mendapatkan jawaban. Selain Julia Natasha, saya kok belum ada ya? Apakah yang lain itu tidak menampilkan atau... Oh, ini ada lagi. Bella Aprilia. Ini Bella Aprilia ini dari Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Jadi saya melihatnya cukup di handphone ini, ada email saya di sini, itu kemudian ditemukan ada jawaban dari editor in chief-nya. Itu sebetulnya beliau tidak menjawab, itu menjawab mesin. Yang menjawab mesin, seperti semua yang submit ke jurnal CSM, maka pasti akan mendapatkan jawaban dari saya. Padahal yang menjawab ya mesin itu sendiri. Yang menjawab mesin. Selama yang bersangkutan ngeklik terkait dengan jawaban tersebut. Maksudnya, apakah hal ini ditembuskan kepada autor, penulis, atau tidak. Kalau saudara tidak menembuskan, maka kemungkinan saudara tidak mendapatkan jawaban email. Tetapi kalau saudara menembuskan pada waktu itu tempatnya sebelum submission complete, maka saudara akan mendapatkannya. Kalau misalkan saudara menembuskan, tapi kalau tidak ya enggak. Jadi ada beberapa kemungkinan yang saya tidak mendapatkan, saya hanya mendapatkan 2 karena mungkin saudara tidak menuliskan nama saya, atau mungkin karena saudara tidak menembuskan, atau ketiga mungkin OJS-nya memang ada masalah. Yang penting saudara sudah submission complete. Langkah kelima sudah diklik submission complete, maka sudah oke. Tetapi memang kalau enak itu adalah ketika saudara mendapatkan tembusan email. Tapi 3 hal tadilah yang menjadikan penyebab. Saudara tidak menuliskan tembusan untuk dikirimi email, jawaban itu tadi, atau saudara tidak menuliskan nama saya sehingga kemudian email hanya pada saudara, atau memang OJS-nya tidak ada masalah atau tidak memberikan kiriman otomatis. Ada 3 hal tersebut yang saudara atau saya khususnya itu tidak mendapatkan tembusan email dari editor in chief dari jurnal yang saudara tuju. Itu pertanyaan yang sebagian besar yang kemarin belum saya jawab semuanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, gimana ini ada double kiriman, Pak? Gimana, Pak? Jadi, yang submit terakhir, submitnya kedua atau ketiga, dengan jurnal yang sama, dia harus mengulang untuk submit ke jurnal lain. Hari ini saudara belajar untuk submit jurnal. Sekali lagi, kalau saudara diterima, dipublis, pasti mendapatkan A, tetapi kalau tidak dipublis, bisa mendapatkan A, sosiologi hukum, dengan perjuangan yang besar. Tapi kalau submit jurnal berhasil, maka perjuangan untuk kuliah tidak besar. Pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, bagaimana ini saya mendapatkan OJS yang berbeda? Ya memang yang kami contohkan kemarin adalah OJS 2.
OJS 3 itu berbeda, tetapi substansinya sama, langkahnya sama 5 tahap, hanya wajahnya saja berbeda, template-nya saja, tahapannya sama, tapi yang dilihat di komputer seakan-akan berbeda, tetapi intinya sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari teman-teman itu apalagi ya? Sudah kelihatannya deh. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara, silahkan bertanya tentang proses submit jurnal semuanya. Kita bahas semuanya. Nanti untuk perkuliahan tidak di ruangan Google Meet ini, perkuliahan cukup di YouTube. Semuanya segera nonton di YouTube, tapi nanti sesuai dengan jam kelasnya. Kalau jam 1, silahkan jam 1 sampai hampir jam 3 itu, dan selanjutnya, supaya nanti proses pertanyaannya membuat pertanyaan dan jawaban itu tidak bentur antara kelas 1 dan kelas lainnya. Karena tugas saudara adalah melihat video, kemudian bertanya, kemudian menjawab pertanyaan, tetapi menjawab pertanyaan milik temanmu yang ada di video sesuai dengan nomor absen. Nomor absen selanjutnya adalah yang menjawab, nomor absen sebelumnya adalah yang bertanya. Jadi kita di Google Meet ini hanya klarifikasi tentang jurnal, nanti kita akan kuliah di video. Dan kalau memang masih membutuhkan waktu, Pak, nanti kami ingin bertemu. Oke, kami akan membuka Google Meet lagi. Tapi kalau saudara, Pak, kami cukup dengan video itu, ya sudah, dengan video itu cukup. Saya tidak ingin memberatkan prinsip bahwa mata kuliah tersampaikan kepada saudara semuanya. Silahkan pertanyaan tentang jurnal, silahkan. Pak, permisi mau bertanya, Pak. Silahkan, Venda. Ya, saya masih kurang paham yang maksudnya itu. Dapat jawaban gitu loh, Pak, yang dari Bapak itu. Yang mencantumkan nama Bapak, terus Bapak punya notifikasinya gitu loh, Pak. Itu Bapak dapat notifikasi itu apa karena kita mencantumkan email Bapak ya, Pak? Ya pasti. Kalau saya dicantumkan email pada waktu submission, jadi pada waktu kemarin kita berikan cara pada waktu langkah ke metadata itu ya. Metadata itu langkah ketiga ya. Iya, Pak. Nah, langkah ketiga itu kan metadata. Pertama namanya Venda, sampai alamat email. Kemudian kedua kan namanya ditambah add author atau menambah penulis, namanya Agus Mafudauzi sampai email. Kalau itu sudah dimasukkan, kalau Venda mendapatkan notifikasi email, maka saya pasti dapat. Berarti kalau saya dapat notifikasi, berarti Bapak juga mendapatkan notifikasi tersebut ya, Pak? Kalau saya ditulis di situ sampai emailnya. Tapi kalau saya nggak, emailnya misalkan salah A, itu pasti nggak dapat. Gitu. Ya, makasih Pak atas penjelasannya. Oke, sama-sama Venda. Pak. Iya. Kalau saya itu ini ya Pak ya, waktu metadata itu nggak disuruh ngisi tentang autornya, jadi cuma upload jurnalnya aja gitu, jadi nggak ada ditanyai emailnya apa gitu, nggak ada Pak. Kalau metadata pasti, itu langkah ketiga. Kalau upload itu langkah kedua. Iya, setelah itu kan next ini kan yang langkah setelahnya itu sampai langkah pakai jurnal OJS 3 atau OJS 2? OJS 3 kalau nggak salah Pak. Berbeda dengan yang ditampilkan kemarin ya? Beda Pak. Oh, itu mungkin perlu mencari tempatnya. Jadi mungkin Zalfa tidak mendapatkan tempatnya untuk metadata itu tadi. Jadi yang muncul, yang terkirim nanti hanya namanya Zalfa yang di metadata. Sehingga untuk notifikasi ke saya itu tidak akan ada. Karena saya belum di-add sebagai author.
Yang pasti add author itu di 5 tahap itu ada. Bahkan sekarang juga bisa saudara mengubah metadata, jadi saudara masuk lagi, edit metadata bisa. Oh gitu ya Pak. Mm-mm. Oh ya udah Pak, makasih ya Pak. Oke, makasih Selva. Iya. Kalau mau mempraktekkan, silahkan bisa ditampilkan di sini siapapun boleh. Jadi saya akan ngajarin secara langsung kepada saudara, karena tanpa praktek itu masih mengambang begitu. Yang pasti saudara boleh menampilkan, langsung saya arahkan begitu. Silakan kalau ada yang pertanyaan lain. Pak izin bertanya. Oke, harapan saya saudara bertanya di sini nanti tidak WA lagi ya, karena WA nanti. Iya Pak. Oke, silakan. Diaul dulu kalau gitu. Ya, Diaul silakan. Saya sudah melakukan langkah-langkahnya itu Pak, juga add author juga. Nah, tapi kata Pak Agus tadi kok baru mendapat email dari Bella dan Julia ya Pak? Mohon maaf. Pada waktu langkah kelima, sebelum submission komplit, Diaul ketika ada semacam permintaan pengiriman email, apakah ini ditembuskan, itu iya atau tidak? Iya Pak, saya mendapatkan notifikasi email. Diaul mendapatkan notifikasi? Iya Pak. Saya saya tidak, juga maka kemungkinan besar kalau saya tidak mendapatkan, Diaul menulis email saya kurang benar mungkin. Email saya apa yang kamu tulis? Agus M. Fauzi @unesa ACID kan Pak ya? Ya betul, Agus M. Fauzi @unesa.ac.id. Kalau tulisannya itu betul, terus Diaul mendapatkan, maka seharusnya mendapatkan. Diaul mengirimkannya kapan itu? Sebentar Pak, saya lupa Pak. Saya ceknya juga di email saya. Karena saya merasa belum mendapatkan kecuali 2 orang itu. Permisi Pak, yang hari Minggu mungkin Pak, kan deadline-nya kemarin hari Minggu. Iya, hari Minggu itu tanggal berapa ya? Saya mengirimkan tanggal 20 Pak, 20 November. Nah, 20 November saya tidak mendapatkan satupun notifikasi email. Notifikasi submit jurnal. Tapi di sini saya mendapat email Pak tanggal 20 dari autornya. Oke. Di situ tembusannya Diaul kepada Diaul saja atau kepada Diaul dan Agus? Coba dilihat, dicek. Atau juga bisa ditampilkan di sini Diaul kalau mau, supaya kita bisa melihat. Nggak bisa Pak pakai HP Pak. Sebentar Pak, saya coba cek. Oke, nggak apa-apa. Sambil menunggu Diaul memproses, intinya bahwa semuanya pasti akan mendapatkan notifikasi itu. Saya tidak posisi untuk menyalahkan ya, tapi saya posisi menyampaikan informasi. Karena saya pada posisinya adalah ngajarin saudara untuk submit jurnal, dan itu pasti akan saudara alami dalam proses perkuliahan selanjutnya nanti, sampai saudara lulus atau wisuda nantinya. Kalau sudah menjadi habit, itu bagus. Ada yang lain sambil menunggu Diaul? Permisi, Pak. Pak, saya izin bertanya. Siapa dulu nih? Saya, Pak. Ratna dulu. Iya, Pak, kemarin itu ID or sheet-nya itu kenapa ya, Pak? Kok error-error terus, Pak? ID or sheet, ya. ID or sheet itu kan dicek itu kan pada waktu kita menampilkan miliknya Ferdi kemarin itu kan juga error-error kan, karena dia pengen or sheet ID-nya tanpa S, HTTP tanpa S. Kan sudah Pak.
kemarin sudah dihilangin S-nya kan, Pak, tapi tetap nggak bisa, Pak. Katanya disuruh nulis lengkap, padahal kemarin udah di copy paste itu lengkap. Nah, kalau copy paste pasti ada S-nya. Iya, tapi kemarin habis itu dihilangin S-nya lagi, Pak. S-nya. Kalau dihilangi S-nya seharusnya bisa. Kemungkinan ada satu spasi salah penulisan atau bagaimana. Jadi intinya itu kan sangat sensitif. Tambah satu titik aja sudah nggak bisa. Seharusnya. Ya, Ferdi silakan Ferdi. Itu salah tempat Pak yang kemarin kalau saya. Mungkin Ratna salah tempat ngisinya itu ke tempat nama dia, seharusnya ke nama Bapak gitu. Oh iya, kalau misalkan nama tempatnya salah itu juga salah. Misalkan itu orsid milik saya, tapi kemudian ditempatkan milik Ratna. Oh, iya ya, Pak. Itu bisa diedit lagi nggak, Pak? Bisa diedit, bisa. Oh, iya. Bahkan itu orsid itu kalau tidak ditulis juga nggak apa-apa. Maksudnya bukan persyaratan seperti email. Kalau orsid dikosongin juga nggak apa-apa, karena apa? Dia itu hanya membantu untuk editor memudahkan, oh ini punya orsid. Gitu aja. Iya. Oke. Makasih, Pak. Oke, sama-sama Ratna. Lainnya ada lagi? Silakan sebelum Diaul. Pak, mengecek itunya di mana ya? Di sebelah mana, Pak? Di di notifikasi itu, kepada pengirim itu ya, terus kepada, itu kemudian nanti ada pengirimnya siapa, penerimanya Diaul. Di atas sendiri itu. Ini Pak, seperti ini. Email Pak maksudnya, Pak. Kemana? Yang di emailnya. Di emailnya. Iya, ya. Ini Diaul ini yang menampilkan ini. Delia, Ini Pak. Oh, Delia. punya saya. Oh, Delia. Dibesarkan Delia coba atau ditampilkan di present now? Supaya bisa kita lihat bersama-sama. Karena kalau begitu kan kurang besar Delia. Pasti ya. Nah. Kalau di present now mungkin akan besar. Yang paling atas itu bisa dilihat tentang emailnya. Ini adalah pembelajaran yang asik karena saudara langsung praktek. Dia mau menampilkan apa yang diinginkan oleh apa tadi? Diaul? Saya coba Pak. Soalnya tadi saya buka emailnya lewat laptop, ikut Gmail-nya lewat HP. Oke, nanti sambil menunggu Delia menampilkan, pakai di situ sebelah kanan Delia ada present now. Present now, kemudian diklik window, kemudian dipilih maka bisa menampilkan. Silahkan yang lain bertanya kalau memang ada yang perlu dipertanyakan lagi. Izin bertanya, Pak. Silahkan Noval. Ya kan tadi saya udah konfirmasi ke Pak Agus mengenai yang udah, tapi ada balasan dari pihak jurnalnya ke email. Itu nanti kalau seumpama saya ulang lagi untuk mencoba submit ke jurnalnya lagi itu, nah mungkin barangkali waktu saya submit, waktu step-stepnya itu tadi ada yang keliru gitu Pak. Apakah bisa Pak? Bisa saja, saudara Noval mencoba submit yang kedua, ketiga juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang yang pertama sudah komplit ya sudah selesai. Tapi kalau merasa belum ya di submit lagi aja. Kemudian sambil memberi catatan kepada editor, mohon maaf kami submit lagi untuk melengkapi gitu aja. Oh iya Pak, saya kan tadi saya cek di jurnalnya, terus saya cari nama saya sama jurnal saya itu udah ada gitu Pak. Oke. Nggak apa-apa, dikirim lagi nggak apa-apa. Ini Delia. Ya, makasih Pak. Oke, Noval. Iya Pak. Sudah kelihatan belum Pak? Ini pakai handphone ya? Atau pakai? Iya. Dibesarkan bisa nggak Delia? Masih mau buka WA bentar saya Pak.
Nggak apa-apa agak lama, Pak. Nggak apa-apa. Nah, sambil diskusi yang lain, sambil kemudian menemukan ini sambil Pak, mau bertanya. silakan Nagita. Enggak, kemarin itu kan saya keleter, Pak. Maksudnya saya kurang teliti bacanya jurnal yang udah dipakai. Nah, ternyata jurnal saya tuh sama punya jurnalnya temen, dan sadarnya itu setelah submit, saya teliti lagi, ternyata ada yang sama. Itu saya submit lagi ke jurnal yang lain apa gimana, Pak? Submit ke jurnal lain. Jadi orang yang sudah mengirim kedua harus submit ke jurnal lain. Proses submit tidak mau diduakan ya ini ya. Oke, Pak. Makasih. Terus linknya yang di YouTube itu dari mana, Pak, ambilnya? Link ya di YouTube. Maksudnya? Yang di-share di kolom YouTube itu loh, Pak. Ya, dari ketika membuka nama jurnalmu apa? Delia? Oh. Akita? Itu sama, itu iu sivile penegak apa sih kemarin, lupa saya, Pak. Pokoknya ketika kamu buka home, maka di linknya di atas ada linknya kan? Lah itu linknya itu di copy. Yang di jurnalnya itu. Jurnalnya itu. Oke, Pak. Makasih. Sehingga nanti yang mengkoreksi akan melihat jurnalnya, diklik linknya, jurnal ketemu, maka kemudian skopnya akan dibaca juga oleh yang mengkoreksi. Oke. Oke, makasih Akita yang baik hati. Lainnya silakan. Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Kan saya nggak dapat email kan, Pak. Terus itu nanti pemberitahuan diterima atau ditolaknya itu dari mana, Pak? Langkah terakhir pada waktu langkah kelima, submission. Apa itu complete? Submission complete itu kan sudah menyatakan selesai. Iya, maksudnya untuk selanjutnya dipublis atau tidak itu loh, Pak. Itu nanti pemberitahuannya dari mana? Pasti akan kirim email kepada Else. Atau kalau tidak kirim, maka harus Else sering lihat, membuka submission tersebut. Membuka apa itu proses apa namanya yang ada di pendaftaran kan itu kan kalau Else membuka atau teman-teman membuka semuanya. Misal, Elsa, jurnal apa namanya? Jurnal Lex Librum, jurnal ilmu hukum, Pak. Ketika kamu buka jurnal Lex Librum ilmu hukum itu, kemudian muncul kan apa itu tulisanmu bahwa sudah terkirim. Iya. Nah, di situ nanti mungkin yang paling sebelah kanan itu ada tulisan awaiting assign. Iya, Mas. Tulisannya masih in review, Pak. In review lah. Nanti di situ jawabannya. Kalau misalkan saudara tidak mendapatkan email, maka di situ in review itu nanti akan berubah menjadi receive atau reject. Begitu ya, Pak. Atau arsip. Kalau receive maka diterima, kalau arsip itu kemungkinan ditolak atau dicek. Tapi biasanya proses review itu berapa lama, Pak? Biasanya 1 bulan sampai 3 bulan atau 4 bulan. Ya. Tergantung Makasih, pada, Pak. Oke sama-sama Elsa, tergantung pada dia segera terbit atau tidak. Ya, baik Pak. Oke. Ini adalah yang kita tanyakan tadi. Yang disampaikan apa itu Diaul sama Delia. Ini yang sebelah atas itu Supeno, ya. Kemudian di bawahnya Supeno ada Delia Intan Hidayah. Nah, Delia Intan Hidayah itu kalau misalkan ada saya, maka Delia Intan Hidayah, Agus Mahfud Fauzi. Kalau hanya ada Delia Intan Hidayah, ini menunjukkan bahwa kemungkinan Delia tidak menampilkan nama saya di metadata. Gimana dia yang sebenarnya? Kamu menampilkan enggak? Menampilkan, Pak. Kok tidak ada di sini? Emailnya sudah betul kamu? Menampilkan, terus saya tanya kan coba ke dia, ke Bella, Pak. Itu katanya memang di emailnya itu namanya Bella saja. Enggak, maksudnya
Kalau Bella saja, maka hanya Bella saja, maksudnya tanpa Agus Mahfud Fauzi. Kalau milik Delia, ada Agus Mahfud Fauzi, kemudian saya kok tidak ada, kemungkinan besar email saya salah menulis. Oh, itu bisa dicek, Pak. Bisa dicek di tempatnya kalau Delia melihat atau Bella melihat atau siapapun melihat, nanti di membuka seperti yang disampaikan Else tadi, kemudian dibuka lagi di metadata, nanti akan terdeteksi. Oh iya Pak, baik. Oke, Delia dan semuanya Diaul dan semuanya. Jadi intinya Delia Intan Hidayah ini kalau memang nama saya ada, maka kemudian Delia Hidayah, kemudian Agus Mahfud Fauzi. Oke, silahkan ada pertanyaan lainnya? Pak, saya menampilkan, Pak. Sebentar, ini saya sambil... Oke, yang pasti ya seperti ini tampilannya. Ya. Gimana, Diaul? Saya juga mendapat email seperti Delia itu, Pak. Tapi cuma nama saya gitu, Pak. Nah ya, kemungkinan proses menulis metadata ada yang salah tentang saya. Khususnya emailnya. Diaul merasa menambahkan nama saya? Iya, Pak. Sudah saya add author. Emailnya sudah betul? Iya, sudah betul, Pak. Agus M. Fauzi @unesa.ac.id. Oke, sudah betul. Iya. Ketika gini. Ketika mau langkah kelima, ya, itu ada pertanyaan dari jurnal. Apakah ini, kalau dalam bahasa Indonesia, apakah ini mau ditembuskan kepada penulis atau tidak? Itu yang muncul namanya, namamu saja atau dengan nama saya? Wah, lupa ya, Pak. Oh. Itu sudah saya add, Pak. Nah, itu kemungkinan yang terjadi itu karena itu. Jadi di dalam proses penulisan langkah kelima, ketika mau klik submission complete, kemudian ada tembusan, itu hanya satu, misalkan penulis pertama. Tapi juga sangat mungkin jurnal hanya memberikan tembusan pada penulis pertama, tetapi itu sangat jarang. Rata-rata jurnal pasti memberikan ke semua yang ada email di dalamnya. Seperti JSM begitu ya. Ketika ada penulisnya 4, pasti akan terkirimi semuanya. Dan itu yang kalau yang penulis merasa yang mengirimi saya, padahal sebetulnya itu otomatis dari jurnal. Saya sebagai editor in chief hanya memutuskan in review, klik, apa itu reject atau ditolak, klik, gitu aja. Tapi mereka sudah tertata rapi untuk diterima oleh author. Begitu ya, Delia sama Diaul dan semuanya. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya ini punya saya kan ini yang di metadata author 1 sama 2. Nah, ini cuma ada principal contact for editorial correspondence. Ini cuma pilih salah satu, Pak, antara author 1 sama author 2. Jadi cuma bisa dipilih satu, Pak. Kalau principal contact itu hanya satu memang. Jadi untuk apa namanya melakukan komunikasi, principal contact hanya satu. Tetapi untuk tembusan itu tidak harus principal contact. Tapi teman-teman yang paling penting ya, saudara sudah submission complete submission. Itu yang paling penting. Saya memproses ini semua dengan model seperti ini, maka akan dibaca oleh banyak orang. Maksudnya, saudara prosesnya, saya tidak harus menilai satu persatu milik saudara. Yang memproses ya semua jurnal.
kalau memang tulisan saudara bagus, saya tidak harus mengatakan ini bagus ataupun jelek, maka kemudian ada proses review. Kalau jelek pasti langsung ditolak pertama. Tapi kalau bagus, maka dia akan diproses bahkan dipublis. Kalau saudara tidak menampilkan nama penulis kedua, editor jurnal pasti tidak yakin terhadap tulisan itu. Tapi ketika ada tulis nama saya, kemungkinan akan, oh ini kok ada nama yang bisa dijadikan bahan, maksudnya dijadikan untuk bahwa tulisan ini adalah bagus. Meskipun nanti apakah diterima atau tidak ya tergantung editor. Kan saya juga tidak melihat total kecuali bagaimana saudara dari tahap ke tahap kemudian melakukan bimbingan secara umum begini. Jadi seperti kalau di JSM pada edit terbitan Oktober kemarin, salah satunya adalah saya menampilkan tulisannya mahasiswa pasca UI. Tapi di situ ada profesor UI yang kemudian semacam menjadi penulis kedua, bukan semacam menjadi, dia menjadi penulis kedua dan dia semacam menjadi garansinya. Nah, saya berani menampilkan itu karena ada garansi dari profesor itu. Ini menunjukkan bahwa ini adalah proses serius. Adapun apakah baik atau tidak selanjutnya dilihat substansi nanti. Yang lainnya masih ada pertanyaan? Saya Pak mau bertanya. Silakan, Venda. Ya, katanya kan Pertanyaan Venda kok pecah ya? mau siapa dulu Pak? Hah? Siapa dulu? Yesi atau saya Pak? Venda dulu, Yesi nanti. Saya belum tahu kalau ada Yesi. Ya. Ya, katanya Bapak kan kalau saya memasukkan email Bapak di add author, itu kan Bapak mendapatkan notifikasi. Nah, saya boleh tanya Pak, kalau notifikasi dari saya apa ada ya Pak? Dari Venda kok belum ada ya Venda ya? Kapan? Hari apa Venda? Kemarin Pak, saya submitnya. Submitnya tanggal 24. 24. Saya cek 24 November. Ya. Kok nggak ada Venda ya? Nah, kalau belum ada ini saya kan baru ngecek Pak di bagian active submission, itu autornya sudah masuk nama Bapak gitu. Apa perlu saya tunjukkan? Bisa ditunjukkan? Iya Pak, sebentar ya Pak. Nanti juga saudara Julia Natasha juga bisa menunjukkan ya, supaya bisa membandingkan ya. Julia ada Julia? Sebentar ya Pak, saya login di laptop, soalnya saya login di HP. Oke. Julia ada di ruangan ini? Julia. Nggak ada Pak Julia. Ada ya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Terkendala jaringan mungkin Pak. Oke. Atau Bella Aprilia? Ada Bella? Kalau ada Bella Aprilia, maka bisa juga menunjukkan emailnya. Julia sama Bella yang saya mendapat tembusan. Bella barusan tadi jam 11.42. Halo Pak, bisa mendengar suara saya Pak? Mendengar Venda? Ini sudah muncul belum Pak presentasinya? Baru muncul ini Venda.
Oke. Tapi yang muncul fotomu, bukan Oh, presentasinya. Coba diarahkan sebentar ya, Pak. kepada emailmu. Ya. Sudah, Pak? Yang muncul, oke, sudah. Nah, ini sudah masuk namanya Bapak di sini, Puspita Sari sama Fauzi, Pak. Enggak, maksudnya, coba lihat di emailmu. Iya, Pak. Email, buka emailmu. Jadi belajar begini memang perlu kesabaran, telaten. Ini adalah hal yang ya pasti setiap orang yang submit jurnal akan mengalami seperti ini. Coba dari jurnalnya, coba dibaca. Yang ini ya, Pak? Ya, oke. Yang pertama itu, yang bawah itu registrasi, yang kedua itu kirimannya. Oke, diklik. Ya, Pak, sedang proses. Kan terbaca itu yang bawah, registrasi, yang atas submission acknowledgement. Atau pemberitahuan tentang proses submit. Itu. Seperti ini, Pak. Lah Ya. itu. Namanya kan yang muncul hanya Venda aja ya? Iya. Tapi di tadi jurnalnya, coba lihat sebelah kirinya di jurnal, klik jurnalnya, Venda. Iya. Ini menunjukkan Venda sama Agus Mahfud Fauzi. Begini teman-teman, apa yang terjadi? Kemungkinan pada waktu proses tembusan laporan itu yang diklik hanya miliknya Mbak Venda aja. Kalau pengen tahu tentang metadata, sebentar, ini author, title, original, status awaiting. Oke. Kalau mau ke bawah coba. Nah ini submission metadata. Agus Mahfud Fauzi. Coba klik emailnya itu, kotak kecil di belakangnya Fauzi itu. Saya terhalang. Tulisannya betul, Agus M. Fauzi. Agak ke atas sedikit. Saya juga. Agak ke atas sedikit, Venda. Agak di ataskan dikit. Saya terhalang apa ini? Yang apa ya, Pak? Enggak, apa namanya? Posisinya agak di ataskan sedikit aja. Kursornya dia agak up. Agus M. Fauzi @unesa.ac.id. Ini sudah betul? Iya, Pak. Sudah betul. Tapi belum terkirim di emailnya Bapak ya? Ini loh ya, ketika pada waktu submission complete, kemudian tembusan, ini biasanya ada tembusan gini loh Mbak, send a copy message to, ini loh, yang ini loh ya. Yang mana Pak? Ini loh, di bawahnya, tapi ini kan kebetulan kepada Agus ya. Ketika pada waktu itu, to-nya itu yang terakhir, to-nya itu kepada
kepada editor in chief, kemudian CC-nya itu Venda, dan biasanya ke Agus, BCC-nya atau CC-nya juga Agus. Kemudian diklik di sini, diklik, kemudian ada 2 orang ini namanya. Ini kan hanya kepada Venda, tetapi kan ini tadi kan memang kliknya kepada Agus. Maksudnya pada waktu langkah kelima kemarin gitu loh, bukan pada sekarang. Kalau sekarang kan ini tunya kepada Agus. Pada waktu langkah kelima kemarin itu namanya tunya ke editor in chief-nya. Kemudian CC-nya itu kepada author. Author tentunya Venda sama diriku. Posisinya di sini nih, seperti ini ketika ada mengapa tidak sampai kepada saya. Ini ketika misalkan ya, Venda mengirim bla 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 bla, kemudian diklik yang send a copy this message to my address Venda, maka Venda ngirim misalkan sekarang, tulis saja Venda, nggak apa-apa, coba. Yang mana Pak? Yang Di sini. bodinya? Di bawah ini. Yang ini? Tulis lapor Pak Agus, saya sudah mengirim, sudah saya kirim gitu aja. Sudah submission complete. Maka sekarang klik itu milik send ini. Ini belum, ini. Yang ini Pak? Sebelum itu yang ini diklik dulu. Yang mana Pak? Yang atas di bawah add receive, menambah penerima. Yang ini Pak? Nah, sekarang kalau diklik send bawah ini, maka saya menerima, Venda juga menerima. Sekarang klik. Oke, sudah ya. Sekarang Venda melihat emailnya dan saya melihat email saya. Nah, lihat emailmu yang barusan terkirim. Saya sudah mendapatkan kiriman dari tulisan tadi. Dan ini berlaku pada proses submission complete kemarin. Kepada editor in chief-nya, kemudian tembusan. Lagi. Ya ini baru Pak, baru dikirim. Oke. Nah ini kan ada kiriman. Tapi kan kirimannya ini adalah kiriman yang tadi, yang barusan ditulis oleh Venda. Intinya bahwa Venda mengirim tulisan ke saya, tapi kemudian ada tembusan. Ada add receive, ada tembusan penerima. Yang menerima ya Venda sendiri karena dia menulis untuk saya, tapi kemudian dia tidak ingin kehilangan tulisannya itu tadi. Begitu Venda ya? Iya Pak. Oke. Berarti untuk teman-teman apa sekiranya Bapak belum menerima submitnya dari teman-teman, berarti teman-teman itu ngelakuin hal yang kayak tadi Pak? Enggak, itu hanya contoh mengapa kok saya tidak menerima, karena teman-teman tidak di situ pada waktu add receive itu tidak ada nama saya, yang ada namanya teman-teman saja. Atau teman-teman tidak ngeklik namanya dia, sehingga kemudian yang terkirim hanya kepada editor submission complete, tapi dia tidak mendapatkan tembusan. Bisa dipahami? Belum Pak, bingung. Oh, bingung. Pak Agus, Ya. barusan saya coba langkah-langkah yang sama kayak Venda itu, Pak. Mohon dicek emailnya Bapak, apakah dari saya sudah ada pemberitahuan, Pak? Ini ya Fitria ya, coba saya lihat Fitria. Iya, Pak.
Enggak, itu tadi hanya saya itu kan hanya menampilkan bahwa mengapa kok ada tembusan dan tidak, itu caranya seperti itu tadi. Iya, Pak. Fitria kok belum ada ya, Tapi Fitria tadi ya? masih saya tak coba, Pak. Gimana? Tadi langsung saya coba gitu, Pak. Fitria kok belum ada ya? Belum, tak, Pak? Iya. Ya, saya coba lagi bentar, Pak. Tapi itu tidak ada hubungannya submission complete. Saya hanya menjelaskan bahwa mengapa ada tembusan email kepada autor atau penulis atau saudara. Kemudian sebagai penulis kedua saya juga ada tembusan. Karena ada add receiver. Ada penambahan penerima. Kalau tidak ada klik tadi, klik add receive, maka Venda tidak mendapatkan, saya tidak mendapatkan. Kalau yang hanya diklik hanya Venda, yang mendapatkan hanya Venda saja. Itu aja sebetulnya. Iya, yang penting itu statusnya sudah awaiting assessment itu ya, Pak? Yang penting itu. Yang penting ada awaiting assessment. Yang penting pertama, langkah kelima sudah submission complete. Selanjutnya teman-teman bisa menunjukkan ini. Menunjukkan seperti yang ditampilkan oleh Venda ini, awaiting assignment. Kalau dalam bahasanya milik siapa tadi? Diaul atau siapa tadi? Malah in review, itu lebih bagus lagi. Kalau awaiting assignment begini, pertanda bahwa papernya Venda ini masih diolah oleh tim editor. Apakah langsung ditolak atau diberikan ke reviewer. Tetapi kalau in review, seperti miliknya Diaul tadi. Diaul ya tadi ya? Bukan, Pak. Milik siapa? Punyanya saya, Pak. Miliknya Else. Kalau milik Else, in review itu menunjukkan bahwa oleh editor, dia sudah diterima sebagai paper yang mau diproses. Maksudnya diterima, pintu pertama sudah diterima, tapi langsung mau diberikan kepada reviewer. Atau memang kebijakannya jurnalnya milik Else tadi memang apapun yang terjadi langsung in review. Tapi menurut saya, sesuai dengan pengalaman saya, bahwa in review itu sudah satu langkah lebih dibanding dengan awaiting assignment. Awaiting assignment itu masih menunggu penugasan. Jadi, kalau misalkan ada editornya 10 editor in chief atau pimpinan editornya akan memberikan tugas miliknya Venda ini kepada siapa? Apakah kepada editor ke-1, apakah editor kedua, atau editor ketiga untuk diproses ke reviewer. Kalau miliknya Else, itu sudah selesai, chief editor atau pimpinan sudah menerima dan diberikan kepada editor yang mempunyai tanggung jawab. Sesudah itu editor yang mempunyai tanggung jawab akan mengirimkan kepada 2 reviewer. Nah, itu proses pengiriman dan proses reviewer dari 2 orang itu, proses review dari 2 orang itu selanjutnya di dalam jurnal ditulis in review. Gitu ya. Pak, mau tanya lagi. Kalau misalkan saya kan juga mengalami seperti Venda tadi, nah itu harus konfirmasi ke Pak Agus atau gimana, Pak? Enggak, bagi saya, Diaul, dan semuanya saja ya. Yang penting teman-teman sudah submission complete, sudah awaiting assignment atau in review seperti ini. Ya, saya percaya tidak harus. Nanti pada proses selanjutnya ketika diperintahkan untuk merevisi, baru di add receive seperti tadi ya. Ketika add receive, email saya dimasukkan supaya tidak hanya Diaul saja, atau tidak hanya penulis pertama saja, tapi penulis kedua saya juga mendapatkan notifikasi. Ya, Pak, terima kasih. Oke, Diaul. Gimana yang lain? Cukup? Iya, Pak, cukup, Pak, paham. Oke. Oke, terima kasih saudara-saudara. Saya senang saudara menikmati proses meskipun hal yang mungkin agak agak membosankan atau agak sulit ya, tetapi kalau dinikmati, suatu saat saudara akan mencintai proses jurnal ini, proses submit, review, dan kemudian
Kalau diterima itu sangat senang, sangat membanggakan. Dan itu akan menjadi proses pembelajaran bagi saudara untuk proses-proses perkuliahan selanjutnya. Bahkan untuk skripsi saudara. Kalau saudara ini diterima di Jurnal Sinta 4, dalam bahasanya Pak Rektor, itu tanpa skripsi sudah lulus. Karena sudah Sinta 4 atau Sinta 5. Jadi hal itu pernah saya tanyakan kepada Pak Rektor pada proses dialog dengan para dosen. Semoga kebijakan itu kemudian masih terjadi pada waktu saudara lulus, sehingga tidak harus membuat skripsi. Begitu ya, teman-teman? Siapa? Amin. Oke, terima kasih. Sehingga sekali lagi nikmati aja prosesnya, hasilnya juga nanti semoga bagus. Dan untuk perkuliahan silahkan langsung ke channel YouTube sesuai dengan jam kelasnya. Selanjutnya sesudah melihat channel tersebut, langsung membuat pertanyaan dan nomor absen di bawahnya membuat jawaban. Terima kasih, semoga menjadi motivasi bagi saudara untuk meraih masa depan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam, Pak.